Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, selamat beribadah. Sebelum memulai kebaktian pada sore hari ini, marilah kita bersaat teduh untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pada ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan. Hukum kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus taat serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami.
Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengarlah firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk minggu keempat setelah Trinitatis ini, tertulis dalam Bilangan 14 ayat 11 sampai dengan 19. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang, dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, Karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri orang dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat.
Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik ke langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar persembahan pujian dari Kor Kantoria.
Kita akan mendengar warta jemaat. Shalom. Marilah kita mendengar warta jemaat untuk minggu ini, Minggu 28 Juni 2026. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis dengan topik ibadah Holong Mabuan Lasni Roha Dohot Apul-Apul. Kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Yang kedua, pertanyaan Week. Week Setiabudi akan dilaksanakan hari Jumat 3 Juli 2026 masuk pukul 18 WIB di Ruang Salomo. Tuan rumah keluarga Nyonya Situa Pardede Boru Sinurat. Untuk kita semuanya yang ada di week tersebut, marilah kita mengikuti pertanyaan tersebut. Yang ketiga, pelayanan keluarga muda Sudirman dimulai. Pelayanan keluarga muda Sudirman disingkat dengan KMS segera dimulai. Huria telah membentuk tim inisiasi KMS yang bertugas menerima rekrutmen dan membantu penyelenggaraan kegiatan keluarga muda seperti workshop keuangan keluarga, seminar parenting, pelatihan komunikasi pasutri, fun walk bareng bocah, sharing keluarga ditemani mentor, open discussion Bible teaching, keluarga muda yang usia pernikahan antara sampai 15 tahun. Dan berminat ikut dalam berbagai kegiatan ini, dipersilahkan mendaftarkan diri ke Amang Situa Lando Sinaga. Nomor HP ada tertera di warta. Yang keempat, pesta Gotilon sudah di depan mata. Masa panen atau Gotilon adalah waktu yang penuh sukacita dan ucapan syukur atas berkat Tuhan. Parhalado telah menetapkan bahwa pesta Gotilon di gereja kita akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Agustus 2026 melalui ibadah dan pesta syukur bersama. Sehubungan dengan pesta Gotilon tersebut, kami mengumumkan seluruh ibadah pada tanggal 2 Agustus 2026 akan digabungkan dalam ibadah pagi. Artinya kebaktian KLA dan kebaktian sore ditiadakan dan kita gabung bersama di Minggu 8.30. Yang berikutnya baptisan kudus. Pada hari Minggu 5 Juli 2026 di ibadah pagi pukul 8.30 WIB akan dilaksanakan baptisan kudus di Gereja HKBP Sudirman, Jakarta. Konseling bagi orang tua baptisan akan diadakan pada hari Jumat 3 Juli 2026 di Ruang Salomo mulai pukul 17 WIB. Yang berikut, rapat evaluasi program dan anggaran HKBP Sudirman tahun 2026. Pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 akan diadakan rapat evaluasi kerja dan program HKBP Sudirman tahun 2026. Dimohon kepada seluruh dewan, seksi, dan pembangunan agar memberikan laporan sesuai dengan program yang telah ditetapkan di rapat Huria. Laporan paling lambat disampaikan tanggal 12 Juli 2026 ke Sekretariat Huria. Untuk rapat presentasi di sermon Parhalado dijadwalkan untuk Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, dan Dewan Marturia dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2026. Untuk Parartaun dan Keuangan dilaksanakan 22 Juli 2026.
dan untuk panitia pembangunan dilaksanakan tanggal 29 Juli 2026. Dewan Koinonia. Pembukaan pendaftaran anggota Assemble. Assemble bagi Sekolah Minggu HKBP Sudirman Jakarta akan membuka kembali pendaftaran penerimaan anggota baru untuk tahun 2026. Pendaftaran dibuka mulai 15 Juni sampai dengan 4 Juli 2026. Dan syarat-syarat berikutnya boleh kita baca di warta yang ada pada kita. Selanjutnya, pembukaan pendaftaran anggota paduan suara. Paduan Suara Sekolah Minggu HKBP Sudirman Jakarta kembali membuka penerimaan anggota baru untuk tahun 2026. Bagi adik-adik yang ingin bergabung dalam paduan suara dapat mendaftarkan diri melalui link yang sudah ada di warta. Adapun syarat dan ketentuan anggota paduan suara sebagai berikut. Kelas 1 sampai kelas 6 SD, yaitu di tahun 2026-2027. Dan syarat berikutnya boleh menghubungi Kak Flora, ada nomor HP 0853 555 64383. Bagi Amanginang semuanya yang ada anaknya yang masih sekolah minggu boleh, yang kepingin untuk paduan suara boleh mendaftarkan diri ke Inang Flora tersebut. Selanjutnya, Parheheon Remaja HKBP Sudirman Jakarta 2026. Shalom, Remaja HKBP Sudirman Jakarta tahun ini kita diajak untuk bersama-sama merayakan sukacita, kebersamaan, pelayanan, dan pertumbuhan iman melalui tema Satu Keluarga, Satu Tuhan, Satu Iman, dengan subtema Kesatuan Keluarga dalam Satu Iman kepada Tuhan. Rangkaian kegiatan Parheheon Remaja 2026 ini sudah meliputi lomba membaca Bible antar keluarga remaja. Keluarga diberikan hak memilih ayat yang dibacakan, namun harus sesuai tema Parheheon Remaja. Pesertanya remaja bersama keluarga. Periode pengumpulan video 1 Juni sampai 5 Juli 2026. Bagi Amanginang yang punya anak remaja ya, boleh mengikuti Parheheon Remaja tersebut. Dan sebagai puncak, Pesta Parheheon Remaja akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Juli 2026 di kebaktian pagi. Jemaat yang sakit. Jemaat kita yang sakit di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah, mari kita bawa dalam doa, kiranya mereka segera pulih. Yang terakhir, Majelis HKBP Sudirman Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di antara tanggal 22 sampai tanggal 28 Juni 2026. Nats untuk itu diambil dari Mazmur 21 ayat yang kelima. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Demikian warta jemaat untuk kita minggu ini. Warta yang tidak dapat kami bacakan, boleh kita baca di warta yang ada pada kita semua. Terima kasih. Horas. Selanjutnya kita akan mendengar sosialisasi dari Panitia Gotilon tahun 2026. Horas, Amang Inang, Opung, dan kawan muda.
Ada kabar seru buat kita semua, Pesta Gotilon HKBP Sudirman tahun 2026. Pesta Gotilon atau panen dikenal sebagai sebuah momen yang penuh syukur, kebersamaan, dan dukungan untuk pelayanan di gereja kita. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Agustus. Jadi setelah ibadah pagi, kita jangan langsung pulang dulu, karena ada banyak kegiatan menarik yang sayang banget kalau dilewatkan. Gotilon skala ini punya beberapa kegiatan. Pertama, ada bazar makanan. Buat yang habis ibadah biasanya mulai lapar. Nah, ini pas banget. Kita bisa menikmati berbagai pilihan makanan sambil ngobrol bersama jemaat. Selain itu akan ada penjualan lukisan yang menarik. Siapa tahu pulang bukan cuma bawa cerita, tapi juga barang pilihan yang memang sedang dicari. Bisa buat percantik rumah, koleksi pribadi, atau jadi hadiah untuk orang tersayang. Nah, yang gak kalah penting, ada penjualan kupon Gotilon, Rp15.000 per kupon. Dengan membeli kupon ini kita bisa ikut mendukung pelayanan gereja, tapi sekaligus punya kesempatan mendapatkan door prize. Jadi dukungannya dapat, serunya juga dapat. Semua rangkaian ini adalah bagian dari gerakan Cinta Gerejaku. Gerakan ini mengajak kita semua untuk ambil bagian dalam mendukung program pelayanan gereja mulai dari Dewan Koinonia, Marturia, sampai Diakonia. Untuk donasi, pembelian kupon, informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Amang Situa Sardion Silaban dengan nomor telepon yang tercantum pada layar. Yuk, kita hadir meramaikan dan mendukung Pesta Gotilon ini. Sampai bertemu. Horas. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta Bilman Simanung Kalit, yang kami hormati Amang Inang Parhalado, yang kami cintai Amang Inang Naposobulung HKBP Sudirman. Horas. Pesta Gotilon sudah di depan mata. Haleluya. Pesta Gotilon atau pesta panen adalah waktu yang penuh sukacita buat kita semua. Dan tahun ini, puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat yang luar biasa selama 1 tahun. Yuk mari kita sama-sama rayakan Pesta Gotilon kita yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2026 hari Minggu. Seperti tadi Tikting dibacakan, di tanggal 2 Agustus nanti ibadah hanya dilakukan 1 kali di pagi hari, di ibadah jam 8.30. Jadi mohon dicatat buat Amang Inang yang hadir pada sore hari ini, kita sama-sama ramaikan acara Pesta Gotilon di tanggal 2 Agustus 2026 nanti. Nah, sehubungan dengan itu, Pesta Gotilon tahun ini sangat beda dengan Pesta Gotilon sebelumnya, karena kalau sebelumnya kita hanya mengumpulkan silua pribadi, terus mengumpulkan silua dari WIK, juga akan mengumpulkan hasil dari tortor, tapi Pesta Gotilon kali ini, Pesta Gotilon yang penuh sukacita, jadi jemaat bisa memberikan partisipasinya dalam segala bentuk. Yang pertama adalah tadi seperti yang kita lihat di video, ada bazar makanan. Sayangnya memang sampai hari ini masih pagi-pagi ya bazar makanannya, mungkin kedepannya kita akan usahakan untuk bisa bazar makanan di sore hari. Yang berikutnya yang kedua adalah pemasaran lukisan dan tulisan doa Bapa Kami. Kalau tadi Amang Inang masuk ke lobi, dilihat di kiri kanan depan itu ada lukisan dan tulisan doa Bapa Kami, itulah yang akan kami jual. Siapa tahu Amang Inang lagi butuh lukisan di rumah, boleh dilihat nanti waktu turun, dilihat-lihat kalau harganya cocok, pas langsung dibeli aja ya. Terus yang ketiga adalah kupon door prize. Jemaat kami mohon untuk bisa berpartisipasi juga lewat kupon door prize, yang mana door prize-nya ini nanti akan kita undi di acara Pesta Gotilon di tanggal 2 Agustus nanti. Hadiahnya luar biasa banyak dan luar biasa bagus-bagus ya untuk kupon door prize. Nah, yang keempat adalah pemasaran partisipasi program kerja dari beberapa dewan.
Kami Panitia Gotilon 2026 ingin mengajak kita semua bersama-sama menjadi bagian dari sebuah gerakan yang lahir dari hati, yaitu Gerakan Cinta Gerejaku. Puji Tuhan tahun ini kita sudah melaksanakan IKERU ya, jadi Gerakan Cinta Keluarga. Kami juga dari Pesta Gotilon ingin mengajak Amang Inang di sini untuk menggalakkan juga Gerakan Cinta Gerejaku. Ini gerakan apa ya? Gerakan ini bukan sekedar penggalangan dana, tetapi aksi rasa syukur dan rasa memiliki kita terhadap Gereja HKBP Sudirman sebagai rumah rohani kita tumbuh. Melalui gerakan ini setiap keluarga atau jemaat diajak untuk berpartisipasi mengadopsi atau membiayai program-program pelayanan nyata yang telah dirancang oleh ketiga dewan, yaitu Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia. Yang di dalamnya mencakup beberapa seksi pelayanan yang sudah kami pilih, seperti seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi pemuda, seksi perempuan, seksi lansia, seksi zending, seksi musik, seksi diakonia sosial, seksi kesehatan, dan seksi pendidikan. Kalau Amang Inang sudah mulai tertarik nih ikut membiayai program-program kerja seksi-seksi tadi, nah bagaimana cara berpartisipasi? Panitia telah menyusun beberapa program, kira-kira ada 30 program kerja dalam bentuk paket partisipasi atau donasi yang bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Di paket itu ada mulai dari harga 200 ribuan sampai dengan harga 2 jutaan. Jadi kita cukup memilih paket mana yang berdasarkan kemampuan kita. Kalau kita memang mau mendukung ini, kita langsung transfer ke nomor rekening BCA atas nama Maria Herawati Manik. Nah, sebagai contoh konkret, kalau kita lihat di monitor di atas, untuk seksi sekolah minggu di situ ada tersedia yang nomor 1 paket program pengadaan alat peraga cerita. Jadi program ini adalah untuk mendukung dan menyampaikan cerita kepada anak-anak, cerita Alkitab ya, agar mudah dipahami oleh anak-anak. Total paketnya itu 3.600.000. Panitia sudah menyediakan 6 paket, artinya per paket ada 600.000. Dan Amang Inang atau satu keluarga bisa urunan untuk mengadopsi paket ini, berpartisipasi agar anak-anak kita bisa mengalami sukacita persekutuan lewat pengajaran firman Tuhan. Ada satu lagi nih, saya kasih contoh. Untuk paket dari program seksi diakoni sosial, di situ ada program bantuan untuk janda yang tidak mampu di jemaat gereja kita. Artinya kalau Amang Inang yang selama ini sangat terbeban untuk memperhatikan janda yang ada di gereja kita yang tidak mampu, Amang Inang bisa langsung membeli beberapa paket yang di atas, yang per paketnya adalah senilai 500.000. Partisipasi Amang dan Inang akan langsung disalurkan kepada salah satu janda yang membutuhkan, dan total semua 60 paket artinya ada 60 jiwa yang menantikan uluran tangan atau partisipasi kita. Jemaat yang terkasih, di dalam Ibrani 10 ayat 24 firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Gereja yang sehat adalah gereja yang dimana setiap anggotanya bukan hanya sekedar menikmati pelayanan, tetapi jemaatnya juga menopang seluruh pelayanannya. Mari kita jadikan Pesta Gotilon ini sebagai momen kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan dan kepada gerejanya. Untuk informasi lebih lanjut, Amang Inang bisa menghubungi panitia yang tertera di layar monitor ini. Langsung hubungi mereka kalau Amang Inang untuk mau ikut berpartisipasi di dalam paket-paket tadi. Demikian sosialisasi dari kami Panitia Gotilon. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Persembahan pujian dari Naposo HKBP Sudirman Jakarta.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian 658 sambil menyampaikan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita dalam ibadah hari ini, yaitu yang tertulis di surat Filemon pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Sebetulnya saudara-saudara hanya satu pasal surat Filemon itu. Jadi Filemon ayat 4 sampai dengan ayat 7 saja. Demikian saudara-saudara, saya akan membaca dari depan ini Filemon 1 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Ayat 7 itu saudara-saudara, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Itu dia firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari ini dengan satu tema saudara-saudara yang ditentukan oleh gereja kita HKBP, kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Bagus ya. Kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Begitu kiranya kita semua yang berkumpul pada sore hari ini, bahwa kita juga harus digerakkan oleh kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa surat Filemon itu berkisah tentang seorang pengikut Tuhan Yesus yang bernama Filemon. Dia adalah orang yang baik, orang yang beriman, yang membuka rumahnya sebagai tempat beribadah bagi pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu. Dia betul-betul mencintai Tuhan dan karena itu membuka rumahnya menjadi rumah doa, rumah ibadah. Saudara-saudara, kita tahu bahwa pada waktu itu belum ada gereja ya. Itu kan masih abad pertama kekristenan, belum ada gereja seperti sekarang. Dan karena itu orang-orang memang bersekutu di rumah-rumah yang disediakan oleh anggota jemaat itu sendiri. Dan sebelum saya melanjutkan khotbah ini, saudara-saudara, saya coba mengajak kita sebentar berpikir, merenung. Ada enggak temanmu? Ada enggak kerabatmu? Atau siapa saja seingatmu yang selalu berbuat baik kepadamu? Yang selalu berbuat baik kepadamu. Orang yang beriman, tulus, dan pengasih. Dan setiap kita ketemu selalu menyegarkan gitu ya. Tidak membebani kita dengan masalahnya. Tapi dia selalu membuat suasana fresh, segar. Tak membuat gerah. Coba pikirkan sebentar. Ada enggak temanmu seperti itu? Kerabatmu seperti itu? Tak usah sebutkan namanya saudara-saudaraku. Dalam hati saja. Walaupun saya seperti mendengar no name. Oke, ini dia saudara-saudara yang hendak kita renungkan dalam ibadah kita pada sore hari ini. Kasih yang menyegarkan. Luar biasa saudara-saudara. Dari Filemon 1 ayat 4 sampai dengan ayat 7 ini. Lihatlah Filemon yang disebut oleh Rasul Paulus ini, orang yang berbuat dengan kasih berdasarkan iman. Dari imannya mengalirlah kasih yang konkret, kasih yang menghidupkan, kasih yang menyegarkan, kasih yang mengampuni. Menjadi Kristen yang berbuat bagi orang lain. Dan lewat surat ini Rasul Paulus mau mendorong kita juga orang yang menghidupkan,
orang yang membangkitkan, bukan orang yang menjatuhkan saudara-saudara. Itu bukan gambaran daripada orang Kristen. Tapi saudara harus menjadi orang Kristen yang menghidupkan, orang Kristen yang membangkitkan, mendorong orang-orang lain untuk maju. Coba kita telah nas khotbah ini satu persatu. Di ayat 4 dan ayat 5 dikatakan, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur. Siapa yang saya bayangkan saudara-saudara? Ketika saya mendengarkan, membaca ayat ini, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat Dia. Ada enggak? Aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat Dia dalam doaku. Dan pada nas ini Rasul Paulus mengatakan kepada Filemon, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu. Jadi kamu bukan hanya orang yang beriman, bukan hanya orang yang rajin beribadah, bukan hanya orang yang rajin membaca Alkitab, tapi selain itu aku mendengar tentang kasih-Mu. Kenyataan, pernyataan daripada iman-Mu itu engkau nyatakan kepada semua orang kudus dan tentang iman kepada Tuhan Yesus. Semua orang kudus yang dimaksud di sini adalah jemaat itu, orang-orang Kristen itu. Paulus, saudara-saudara, seperti kita tahu pada waktu itu ada di dalam penjara, tapi dia mendengar kabar tentang Filemon. Kabar apa yang dia dengar? Yang pertama adalah imannya kepada Tuhan Yesus, hubungan yang vertikal, hubungan Filemon dengan Tuhan. Dan selain itu, saudara-saudara, dia juga, Rasul Paulus juga mendengar kasih dari Filemon itu kepada semua orang kudus. Itu adalah aspek horizontal, hubungan Filemon dengan sesama. Dan kedua hal ini, saudara-saudaraku, tidak dapat dipisah. Jangan pernah lupa, itulah dia salib. Setiap saudara melihat salib, jangan pernah lupa, saudara-saudaraku, itu mengingatkan kita akan hubungan kita dengan Tuhan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan Tuhan Allah itulah imanmu, saudara. Tapi tidak ada salib yang berbentuk hanya satu tiang saja. Itu harus dilengkapi dengan aspek yang horizontal, kayu yang horizontal, yang harus menggambarkan seperti imanmu kepada Tuhan, maka kamu juga harus menunjukkan kasihmu kepada sesama. Itu saudara-saudaraku. Dan itu yang dilihat oleh Rasul Paulus dari Filemon ini. Tak bisa dipisah. Itu sebabnya Yakobus dalam pasal 2:17 pernah mengatakan bahwa tanpa perbuatan iman itu mati. Iman Filemon terdengar sampai ke Paulus karena kasihnya terlihat oleh jemaat. Saudara-saudara, ini sangat berbeda. Kalau kita pernah membaca, saudara-saudaraku, bahwa di abad-abad pertengahan, kira-kira abad ke-12, ke-13, ke-14, di sana saudara-saudara di Eropa itu sangat subur pertumbuhan biara-biara. Mereka sangat rajin beribadah. Mereka kadang-kadang tidur sampai jam 12 malam hanya untuk berdoa, dan kemudian bangun pada jam 4 pagi untuk berdoa, melakukan ibadah. Mereka bercocok tanam sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tetapi saudara-saudara, kekurangan dari biara-biara pada waktu itu adalah bahwa orang-orang yang ada di dalam biara itu tidak pernah bergaul, tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat sekeliling. Mereka hanya mengutamakan aspek vertikal itu dan melupakan panggilan tentang kasih, interaksi dengan masyarakat sekeliling. Dan kita tahu, saudara-saudara, bahwa memang sesudah itu kehidupan biara-biara yang ada di abad-abad pertengahan itu perlahan-lahan berkurang dan akhirnya menjadilah museum. Menjadilah museum. Itu akibat daripada kehidupan yang tidak menunjukkan kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Begitu, saudara. Dan saya harap kita juga jemaat HKBP Sudirman ini juga harus belajar dari sini, ya.
Saya senang saudara-saudara kita datang dalam ibadah ini. Saya senang bahwa juga sudah dibentuk KMS, ya, keluarga muda, di mana kita harus belajar. Saya senang juga saudara-saudara bahwa saya diikut sertakan dalam kepanitiaan tentang pengajaran iman dalam keluarga. Saya senang semua itu. Tapi kita juga harus ingat bahwa sesudah itu, saudara harus menjadi alat Tuhan untuk menyegarkan dan menggembirakan orang lain. Untuk itu kan kita dipanggil oleh Tuhan di dunia ini. Bukan kebetulan saudara-saudara kita ada di dunia ini, tapi hendak dijadikan Tuhan sebagai alat baginya untuk membagikan kasih, menggembirakan, menguatkan, menyegarkan saudara-saudara. Karena kalau kita melihat saudara-saudaraku, seperti Filemon itu, saya tak pernah membaca bahwa Filemon itu seorang pengkhotbah. Dan memang bukan untuk dia. Saya berbeda. Saya pendeta Bileman sebenarnya saya pengkhotbah. Tapi tidak boleh juga saya mengatakan bahwa saya cukup hanya berkhotbah saja. Filemon boleh tidak menjadi pengkhotbah saudara-saudara, tetapi dia menunjukkan imannya itu dengan cinta kasihnya kepada orang-orang yang seiman, yang dia tampung di rumahnya untuk melakukan ibadah. Dan nanti kita tahu juga saudara-saudaraku, bahwa dia juga diminta oleh Rasul Paulus, masih ingat enggak dengan Onesimus, hambamu, budakmu, yang pernah melarikan diri dari rumahmu. Aku mohon, terima dia kembali. Itu kan permintaan daripada Rasul Paulus. Dan memang Filemon kemudian menerima Onesimus itu. Paulus berdoa saudara-saudara, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, aku bersuka cita setiap aku mengingat engkau. Dan kemudian Paulus berdoa supaya iman Filemon itu efektif atau produktif, berdampak, kita katakan dengan bahasa kita sekarang, kata Yunaninya adalah energes, dari situ kita dapat kata energi. Hendaklah imanmu itu berenergi saudara-saudara, tidak menjadi mati. Hendaklah kasihmu itu berdampak, berbuat, tidak disimpan sendiri. Itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saudara-saudaraku, ketika kita mengatakan, setiap waktu kita mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, sebetulnya saudara-saudara, sesudah itu kita yang menerima semua kebaikan dari Tuhan Allah itu, apakah itu pengampunan, apakah itu anugerah, apakah itu keluarga Allah, status kita saudara-saudara, seharusnya itu akan membuat kita tidak bisa diam, tapi kita harus terdorong untuk berbuat baik juga. Bisa begitu kan saudara? Jangan gampang-gampang saja mengatakan, aduh Tuhan itu baik. Tapi apa dampaknya kepada orang lain, pengakuan saudara itu? Harus lakukan juga lah kebaikan kepada mereka, kan seperti itu. Itu yang kita dengarkan saudara-saudara dalam firman Tuhan pada hari ini. Karena cobalah dulu saya mengajak saudara-saudara untuk coba dulu daftarkan dulu. 1 minggu berselang. Sekarang tanggal 28, mulai tanggal 21 kemarin sampai dengan tanggal 27 kemarin saudara-saudara. Ya, 1 minggu 7 hari itu. Kalau bisa saudara daftarkan dulu. Daftarkan dulu 3 kebaikan Tuhan yang pernah saudara alami selama 1 minggu yang lalu. Rutahe. Akan adinggan hujah ya Tuhani nasa minggu. Dan kemudian, maukah saudara terbeban untuk melakukan hal yang sama kepada orang-orang lain besok? Jangan hanya menerima saudara-saudara. Orang Kristen tidak boleh hanya menerima. Orang Kristen harus menjadi saluran berkat. Tuhan mengatakan kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau menjadi, aku berkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Tidak berhenti pada dirinya sendiri berkat Tuhan itu. Aku jadikan engkau sebagai berkat.
tapi kau harus menjadi berkat bagi orang lain. Kau katakan aku baik, kata Tuhan, lakukanlah kebaikan juga kepada orang-orang lain. Dan kemudian saudara-saudaraku, kita lihat bagian yang kedua pada ayat 6. Dia mengatakan, ya, aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut menimbulkan pengenalan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut menimbulkan pengenalan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Begitu harusnya memang. Bahwa kita yang bersekutu ini, kita yang aktif datang dalam ibadah-ibadah kita, saudara-saudara, dan kita datang karena iman, maka tentulah kiranya persekutuan kita itu akan turut menimbulkan pengenalan. Orang-orang lain juga akan ikut mengenal apa yang baik yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada kita. Ya, saudara-saudara, itu harus ditularkan gitu ya. Tidak boleh berhenti hanya pada diri kita sendiri, tapi itu memang harus ditularkan kepada orang lain. Itu sebabnya dikatakan bahwa kasih itu, saudara-saudara, kalau kita merasa digembirakan, diselamatkan dan dikuatkan oleh Tuhan Allah dengan kasih-Nya, maka itu pun harus kita lakukan kepada orang-orang lain. Kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Kemudian saudara-saudaraku, bagian yang ketiga dari firman Tuhan ini, panggilan kita pada ayat 7. Sebab dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan penghiburan, karena hati orang-orang kudus telah Kau segarkan, saudaraku. Luar biasa sekali kan saudara-saudara. Kalau kita bisa memahami, mendengarkan, menyimak ayat ini perlahan-lahan. Sebab dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan penghiburan, karena hati orang-orang kudus telah Kau segarkan, saudaraku. Kalau sayalah dulu pengajar CD-mu, saudara, kalau sayalah dulu pengajar CD-mu, maka saya akan menantang ayat ini kepada kalian. Kalian yang sudah memperoleh pengajaran dari saya, apakah dari kasih-Mu sudah kulihat kegembiraan besar karena Kau bisa menyegarkan hati orang-orang kudus? Dan apa jawaban kita, saudara? Bayangkanlah bahwa sekarang pendetamu yang dulu menyidikan saudara juga akan bertanya seperti itu. Sudah begitu banyak yang kau pelajari dari firman Tuhan, apakah saudara telah dapat menyegarkan orang-orang kudus dalam kehidupan saudara? Itu harus menjadi permenungan bagi kita, saudara-saudara. Dan inilah klimaksnya, hasil dari kasih Filemon itu. Yang pertama, Paulus dapat sukacita dan kekuatan di penjara. Di penjara Rasul Paulus, tapi bayangkan saudara-saudara, bahwa ketika dia di penjara, dia merasa bergembira, dia merasa bersukacita karena dia mendengar berita tentang Filemon itu. Dan yang kedua, hati jemaat disegarkan. Kata disegarkan seperti saya katakan tadi, kasih yang menyegarkan, memberi kelegaan waktu orang lagi penat. Berulang lagi saya katakan saudara-saudara, Filemon bukan seorang pengkhotbah, tidak orang yang melakukan mujizat, dia cuma orang yang mampu, tanda kutip, mampu memberikan kasih, mengasihi. Tapi lihatlah bahwa kasihnya itu mampu memberi nafas buat orang lain, mampu melegakan, mampu membebaskan, mampu menghidupkan. Maka datanglah Onesimus ke rumahnya. Onesimus enggak disebutkan saudara-saudara dalam surat Filemon itu apa yang dilakukan oleh Onesimus sehingga dia meninggalkan rumah Filemon itu. Apakah dia mencuri? Enggak jelas. Tapi memang Onesimus itu begitu meninggalkan rumah Filemon, dia entah kemana merantau sebentar sampai kemudian dia bertemu dengan Filipus di penjara. Dan di penjaralah Rasul Paulus bisa merubah Onesimus itu. Bahkan dia meminta Onesimus itu untuk melayani dia selama di dalam penjara.
Dan kemudian nanti dia akan mengutus Onesimus, pulanglah ke rumah Filemon. Saya sudah membuat surat kepadanya supaya dia menerima engkau. Dan memang akhirnya saudara-saudara kita mengetahui bahwa Filemon pun lalu menerima Onesimus itu. Konteksnya Paulus meminta Filemon agar menerima kembali Onesimus, budak yang sudah menyusahkan dia. Paulus seolah-olah mengatakan, Filemon, kamu sudah terbukti jadi penyegar bagi banyak orang. Sekarang segarkan juga Onesimus dengan pengampunan. Begitu kan harusnya kita, saudara. Orang-orang yang sudah merasakan pengampunan dari Tuhan, saudara, harusnya juga menjadi seorang pengampun, bukan pendendam. Gimana? Terlalu berat kita melakukan itu, saudara-saudaraku. Tadi pagi saya membaca berita di surat kabar terkemuka di Indonesia ini mengenai satu kasus itu, kasus si YTR. Tahu dong? Atau belum tahu? Nggak baca koran lagi karena lebih sering buka-buka HP. Itu loh si YTR yang disekap sama pacarnya selama 2 tahun. Dan berita di surat kabar itu mengatakan, di hadapan ayah YTR yang terluka, Taufik hanya minta maaf. Dan respon ayah dan saudara dari YTR, mereka berharap supaya Taufik tidak dihukum mati, tapi harus merasakan penderitaan seumur hidup di penjara untuk apa yang telah dia lakukan kepada burunya, buru mereka, itoknya, si YTR itu. Enggak heran kita membaca berita seperti itu. Karena masih di sana barangkali kita ya. Buah maruh aku mulu buruku semua ini dibahin. Marah. Buah maruh aku mau rohamu tu jabuku datang ke rumahku lalu kalian mencuri sesuatu dari rumahku. Enggak tahu diri kan begitu ya. Tapi hari ini kita belajar sesuatu yang berbeda, saudara-saudara. Dan itu yang membedakan kita orang-orang Kristen ini. Harus itu, saudara-saudaraku, yang membedakan kita dari orang-orang yang bukan Kristen. Dan pertanyaan saya di awal khotbah ini, ada enggak orang yang saudara kenal? Apakah itu kerabat yang mempunyai sifat seperti si Filemon ini? Saya harus membalikkan, harus memutar ulang. Kelihatannya sih bukan ke sana arahnya ya, bukan ke sana. Arah pertanyaan sebetulnya adalah, maukah saudara menjadi seperti Filemon abad ini? Maukah saudara menjadi seperti Filemon tahun 2026? Karena semua kita menyadari, saudara-saudaraku, bahwa gereja dan dunia sekarang ini sangat sakit dan sangat menderita. Cobalah dengarkan, baca berita terakhir tentang gempa bumi di Venezuela yang terjadi hari Rabu lalu, yang sampai sekarang saudara-saudara diperkirakan korban meninggal dunia bisa melebihi 10.000 orang. Dan sebetulnya kita harus mengatakan bahwa dunia yang kita huni sekarang seperti dunia yang berulang-ulang diterpa oleh gempa bumi. Peperangan yang kemarin terjadi di Iran itu antara Amerika dengan Iran, Amerika Serikat dengan Israel, apakah berbeda?
masalah kekerasannya, masalah kengerian yang diakibatkannya, kerugian yang diakibatkannya. Ini dunia kita sekarang, saudara-saudara. Dan ketika kita mengakui inilah gambaran dunia kita sekarang, maka kita melihat betapa semakin banyak orang-orang yang haus akan kasih, yang haus akan penerimaan, yang haus akan pengharapan di tengah-tengah dunia kita sekarang. Saudara, Tuhan memang mengharapkan bahwa kita menjadi orang-orang yang hebat, kalau boleh. Tapi saudara-saudara, tidak sampai di sana saja. Yang sebetulnya Tuhan lebih harapkan dari kita sekarang ini, dari semua orang-orang Kristen di dunia ini adalah kita menjadi saluran kasih-Nya. Iman kita kepada Tuhan Yesus harus mengalir keluar jadi tindakan kasih yang nyata. Dan waktu itu terjadi, kita bakal jadi penyegar bagi keluarga, penyegar bagi komunitas, penyegar bagi masyarakat di mana kita sekarang hidup bersama-sama. Tantangan untuk kita pada minggu ini adalah mintalah Roh Kudus agar Dia menunjukkan satu orang yang bisa kamu segarkan besok. Apakah itu hanya sekadar mengirim chat kepadanya, atau sekadar hanya traktir kopi kepadanya, atau hanya sekadar mau memberikan telinga saudara mendengarkan cerita atau keluhannya, atau juga sekadar hanya memberikan pengampunan kepadanya, orang yang menyakiti hatimu. Dan biarlah saudara-saudara, hidupmu itu jadi bukti, hidupmu jadi bukti bahwa iman kepada Yesus itu betul-betul menghidupkan. Dan itulah harapan kita saudara-saudara dengan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya segala kebaikan yang kita terima dari Tuhan akan kita nyatakan juga dalam bentuk kebaikan kepada orang-orang lain, supaya kita boleh menjadi seperti Filemon dalam dunia yang penuh dengan Onesimus sekarang ini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan dalam ibadah kami ini. Terima kasih Bapa bahwa Engkau memberikan kepada kami satu gambaran orang yang percaya kepadamu, yang membuka rumahnya sebagai tempat ibadah bagi jemaat pada waktu itu, dan juga membuka hatinya Tuhan untuk menunjukkan cinta kasih kepada orang-orang yang patut menerima cinta kasih. Terima kasih Bapa, biarlah kami yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, pada sore hari ini, juga akan dapat melakukan hal yang sama. Kami akan menjadi orang Kristen, orang percaya yang dapat menggembirakan dan dapat menguatkan dan dapat menyegarkan orang-orang lain di sekeliling kami ketika kami melihat begitu banyak orang-orang yang haus, orang-orang yang letih, orang-orang yang lelah oleh karena keadaan dunia ini. Biarlah kami boleh Tuhan pakai sebagai alat bagi-Mu untuk menghidupkan dan untuk menyegarkan kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa yang telah kami terima daripada-Mu selama 1 minggu ini. Bila Tuhan kami juga dapat menyatakan kebaikan-Mu itu kepada orang-orang di sekitar kami dalam bentuk yang dapat kami lakukan sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sekarang ini terbaring di rumah sakit atau di rumah Tuhan oleh karena penyakit mereka. Bila Tuhan kiranya mau melawat mereka, memberikan pengobatan, kesembuhan kepada mereka, lewat makanan, obat-obatan, dan juga apapun yang mereka terima dan konsumsi dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, biar Tuhan kiranya akan membantu pemerintah kami Tuhan untuk membawa kesejahteraan dan kemakmuran, keadilan dan kebenaran Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau mau bekerja sehingga semakin banyak orang yang terpanggil untuk menyatakan kebenaran dan kejujuran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus Tuhan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami korban bencana gempa yang ada di Venezuela. Tuhan tolonglah mereka. Kami tahu Tuhan mereka sangat menderita. Kami tahu Tuhan mereka sangat sengsara. Dan masih banyak orang-orang yang belum ditemukan Tuhan oleh karena akibat daripada longsoran
tertimpa oleh gempa itu. Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan, kiranya tetap menghidupkan iman dan pengharapan mereka untuk berharap kepadamu akan sukacita, akan pertolongan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara-saudara kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu 792 sambil menyerahkan persembahan kita.
Doa persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami gunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.